Oke, kita malam ini belajar VPS atau kalau kepanjangannya adalah Virtual Private Server. Nah, kalau misalkan kita tanya ke ChatGPT, ChatGPT itu mendeskripsikan sebagai VPS adalah singkatan dari Virtual Private Server. Ini adalah bentuk hosting di mana server fisik dibagi menjadi beberapa server virtual yang terisolasi secara virtual. Setiap VPS memiliki sumber daya komputasi sendiri seperti CPU, RAM, dan penyedia serta sistem operasi yang independen. VPS memungkinkan pengguna untuk memiliki lingkungan server secara terpisah, virtual, dan berarti pengguna memiliki kontrol penuh atas server virtual mereka tanpa harus dibagi sumber dengan yang lainnya. Ini memberikan tingkat keamanan, keandalan, dan kinerja lebih tinggi dibandingkan share hosting yang kemarin dibahas, di mana beberapa pengguna menggunakan sumber daya secara bersamaan. Nah, itu deskripsi singkat tentang VPS. Nah, ini kalau teman-teman lihat, perhatiin, nih di sini kan ada gambar server nih. Contohnya ini server. Nah, di bawahnya ini kan ada CPU, ada memori, ada NIC, dan yang lainnya. Nah, anggap aja ini adalah gambaran dari sebuah server yang utuh, satu fisik, satu mesin server. Nah, di dalamnya itu dipecah-pecah. Nama gambarnya kayak gini. Kebetulan ini gambarnya ada 2. Nah, tadi kan di dalam ChatGPT ini kan dijelasin nih, kalau VPS memiliki sumber daya komputasi sendiri, seperti CPU, RAM, dan penyimpanan, serta sistem operasi yang independen. Nah, berarti di dalam satu server, itu ketika dipecah, ada yang mungkin kayak Linux, ada yang mungkin pakai Windows. Nah, itu sendiri-sendiri, tapi dalam satu wadah fisik. Jadi begitu gambaran secara garis besarnya VPS. Beda sama share hosting. Kalau share hosting itu servernya Linux ya pakai Linux semua satu server itu gitu. Jadi misalkan satu share hosting itu misalkan dia punya 100 atau 1000 user gitu, misalkan 1000 pelanggan gitu. Ya udah, OS-nya sama, CPU-nya sama, tidak dipartisi sesuai ini langganannya gitu kan. Nah, tapi kalau VPS dia beda. Kalau VPS itu misalkan CPU ada CPU sebuah server, misalkan taruhlah dia mempunyai kecepatan 5 GHz gitu. Nah, 5 GHz ini dipecah menjadi misalkan diperuntukkan untuk 5 pelanggan. Ya udah, misalkan satu pelanggannya itu dijatah 1 GB gitu, misalnya 1 GHz gitu, 1 GHz, nah berarti dipecah 5, semuanya bagian 1 GHz, 1 GHz, 1 GHz, dan kinerja dari salah satu VPS itu tidak akan mempengaruhi dari kinerja VPS lainnya. Lain sama share hosting. Kalau share hosting, kinerja satu share hosting, kalau misalkan dia lagi trafficnya lagi besar, itu bisa mempengaruhi tetangganya gitu kan. Jadi misalkan taruhlah di sebuah server itu ada dua akun share hosting gitu ya. Nah, ini antara akun yang satu, kalau dia trafficnya lagi besar dan ini lagi lagi nggak lagi biasa aja gitu. Nah, ini resource-nya si ini yang itu bisa dipakai sama ini. Nah, itu bisa menjadi keuntungan, bisa juga menjadi kerugian. Tapi yang paling enak adalah kita punya resource yang emang benar-benar kita sewa dan itu memang segitu untuk kita gitu kan. Nah, itulah makanya orang-orang kenapa pada pakai VPS. Nah, itu penjabaran sedikit tentang VPS ya, sekaligus ilustrasinya. Oke. Sekarang kita ada roadmap VPS nih. Clear dulu ya. Oke. Nah, kita ada VPS roadmap. Kita belajar VPS. Nah, yang pertama itu kita mulai dari nol. Kita mulai dari registrasi pada layanan hosting lokal, lalu berkenalan dengan SSH atau Secure Share Protocol, lalu instalasi teknologi yang akan digunakan, lalu upload source code ke server, sekaligus config-config yang lainnya, lalu yang terakhir kita testing, aplikasi yang kita masukin itu jalan apa enggak. Kalau misalkan nggak cukup di sesi malam ini, nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Semoga sih cukup ya, karena biar sekali jalan gitu. Tapi nanti kemungkinan kalau nggak cukup
itu bisa dikarenakan karena VPS ini nanti kita harus download aplikasi atau tools-tools tambahan. Nah, itu mungkin yang menyebabkan kalau nanti nggak cukup. Oke, saya lanjut ya. Kita di sini mau pakai layanan dari ID Cloud Host. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini bisa langsung saya share screen, saya jabarkan aja mungkin untuk ininya. Nah, jadi di sini ini adalah salah satu layanan hosting lokal yang akan kita pakai, yaitu namanya ID Cloud Host. Pertama, kita itu mau belajar VPS. Kita bisa pilih menu produk, lalu di sini Cloud VPS. Kita klik. Nah, di sini kita bisa nih sesuai dengan kebutuhan kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi nanti ketika sudah daftar sekalipun juga akan diminta suruh nyesuaiin ulang. Makanya ini nggak perlu kita hiraukan, langsung buat sekarang aja, kita klik. Ini saya simulasi, tapi ada ini ya teman-teman, di slide juga ada ya. Nah, kita kalau misalkan tadi klik buat sekarang, itu langsung muncul ke sini. Nah, saya akan peragakan membuat sebuah akun. Jadi langsung aja klik tadi, buat akun, lalu nanti akan dilempar ke sini, lalu masukin email teman-teman, lalu password, lalu sign up. Dan nanti hasilnya akan sama seperti di sini. Dia akan mengirimkan, pertama dia akan ini dulu, memberitahukan bahwa dia sudah mengirim email verification. Lalu kita buka email kita, nanti akan muncul seperti ini. Nanti kalau teman-teman dapat email kayak gini, nanti langsung diklik aja confirm my account. Nah, lalu nanti kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Oh, sorry, ini kayaknya kebalik nih. Yang ini dulu, ke sini baru ke sini. Nah, kalau udah selesai konfirmasinya baru dia keluar tanda centang. Nah, oke, selanjutnya kita langsung login aja ya, karena saya udah ada akun. Nah, kalau teman-teman nanti sudah berhasil, nanti akan langsung dibawa masuk ke dalam dashboard. Nah, dashboardnya tampilannya seperti ini. Nah, pertama saya akan jelaskan di sidebar itu ada compute, ada storage, ada network, ada service, ada access, ada billing. Oh ya, sebelumnya saya mention, layanan VPS di ID Cloud Host ini, itu dia sudah based on cloud, jadi tidak based on VPS yang tradisional. Jadi, teman-teman ada sedikit mungkin saya mention perbedaan antara yang tradisional sama yang cloud itu. Kalau yang cloud itu kayak tadi, dia bisa disesuaiin. Kita mau pakai memori RAM-nya berapa, kita mau pakai CPU dengan kecepatan berapa, kita mau pakai storage berapa. Nah, kalau yang tradisional, dia itu sudah dipaket-paket gitu, dan nggak fleksibel. Nah, begitu pula ketika sudah di-create. Kalau sudah di-create, kalau kita pakai yang cloud, misalkan kita awalnya define kecepatan servernya 1 GHz nih misalkan. Terus ternyata kita resource-nya kurang nih. Setelah berjalan, sistem kita sudah dipakai, ternyata resource-nya kurang. Nah, itu kita bisa langsung tambahin aja tanpa harus create ulang si compute-nya. Nah, oke, saya lanjut. Untuk yang pertama kali kita buat adalah kita bikin jalannya dulu nih. Kita bikin network. Nah, di sini saya udah bikin beberapa kan. Saya bikin baru di sini. Nah, kita bikin VPC dulu aja, VPC network. Lalu kita pilih Singapura. Kita pilih Singapura, kenapa nggak Indonesia? Karena kemarin saya nyoba pakai server yang location-nya di Indonesia itu pada saat saya install salah satu software yang kita gunakan itu connect-nya agak lama. Dan ketika saya pindah pakai punya Singapura, data center yang ada di sana, itu lancar jaya gitu. Nah, makanya untuk demi kelancaran kita pakai dulu yang Singapura ya. Nah, ini kita buat. Nah, ini jangan lupa diisi resource name. Misalkan di sini kita kasih nama belajar dari Singapura. Nah, ini. Nah, kita klik create. Nah, oke. Ini udah jalan nih. Kita udah selesai nih bikin satu network. Nih, belajar dari Singapura.
alamat IP-nya ini. Tapi ini bukan IP public ya teman-teman. Jadi ini kalau diakses dari luar, dari tempat teman-teman nggak akan bisa gitu. Nah selanjutnya, sekarang it's time to create compute. Nah compute ini adalah VPS atau server yang akan kita gunakan. Ini saya stop dulu deh. Nah, cara bikin compute gimana? Langsung aja kita klik new. Nah, di sini langsung ada pilihan. Type-nya mau apa? Mau app catalog atau mau virtual machine? Kita pilih virtual machine dan di sini kita bebas pilih sistem operasi yang mau kita pakai. Nah, ini ada keluarganya Linux, ada Ubuntu, ada Debian, ada Alma Linux, CentOS, dan lain-lain, dan juga ada Windows. Nah, kalau teman-teman pakai Windows, nanti ya mungkin ada kemungkinan kena cas tambahan untuk si sistem operasi, karena kalau Windows itu dia ada license-nya gitu kan. Nah, sekarang kita pakai yang paling familiar dulu aja, yang paling banyak digunakan, itu kita pakai Ubuntu Server. Dan di sini kita juga bisa pilih version dari si OS-nya. Kita pilih yang paling baru aja nih, 2204. Nah, lalu location kita pilih data center location-nya. Tadi karena kita bikin network-nya di Singapura, kita pilih Singapura. Nah, lalu size-nya. Nih, teman-teman bisa pilih yang paket, atau teman-teman bisa pilih ini. Bisa tarik-tarik sendiri nih. Nah, ini bisa disesuaikan nih sama teman-teman yang teman-teman inginkan gitu. Nah, saya mau pakai yang ini dulu. Lalu VPC network-nya kita pilih sama yang tadi barusan kita buat, belajar dari Singapura. Kalau udah kita bikin username. Kan di sini saya buat username-nya, lalu password-nya. Oke, lalu jangan lupa kasih resource name. Ini pokoknya yang teman-teman harus isi, wajib itu yang ada bintang-bintangnya. Resource name-nya itu kita kasih belajar. Nah, misalkan kayak gini. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung klik create. Nah, selesai kita bikin server. Nah, ini tinggal lagi dibuatin nih, building. Nah, ini kita itu tadi barusan sudah membuat satu buah virtual private server. Iya, boleh. Oke, nah ini kalau misalkan tadi udah selesai nih, ini kita udah berhasil nih bikin satu buah mesin VPS, satu buah virtual private server. Kita klik, gitu kan, kita klik ini di pojok sini, nah nanti akan muncul nih identitas dari VPS kita. Termasuk di sini ada monitoring nih, monitoring CPU, monitoring memori, monitoring disk, monitoring bandwidth, itu di sini ada. Dan di sini di bawah itu ada billing cost-nya dikasih lihat juga. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini, yang pertama di sini ada dua jenis IP. Yang pertama public IPv4, yang ini 103.13.206.160. Ini yang nanti IP yang akan kita gunakan akses dari luar. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau coba akses, IP-nya pakai ini. Nah, kalau yang di bawahnya, yang 10.19.181.89, ini private IP, itu hanya sesama VPS atau sesama server yang ada di satu data center Exelm aja. Di satu networknya dia aja yang bisa akses, pakai IP yang ini. Nah, itu mungkin sedikit notes ya. Jadi nanti kalau teman-teman nyoba bikin VPS, itu jangan sampai kebalik. Jangan sampai ngebukanya yang private gitu. Kalau yang kita buka pakai private, dibuka sampai kapanpun nggak akan kebuka gitu, karena IP-nya nggak akan connect gitu. Nah, ini kita coba nih langsung nih. Ini kan di sini bisa kita copy nih. Tek, kita copy. Ini saya ketutup ininya. Ini coba kita buka ya. Server kita di jalan belum sih? Kita akses nih, katanya IP public gitu kan, harusnya bisa diakses kan. Nah, dia langsung lempar tuh ke situ. Nah, langsung nggak bisa connect dia. Kenapa?
karena belum kita isi apa-apa server. Ketika dia punya IP public, tapi kita belum install web server, belum install aplikasi yang lainnya, ya dia nggak akan bisa diakses. Nah, cara biar bisa diakses gimana? Kita lanjut. Kita harus install yang namanya software pendukung. Nah, karena kita pakai Ubuntu tadi, Ubuntu Linux, itu ada istilah namanya LEMP, yang berarti Linux, Nginx, MySQL, PHP. Linux sebagai sistem operasi yang kita gunakan, lalu Nginx sebagai web server, MySQL sebagai database management system, dan PHP sebagai programming language-nya. Jadi nanti teman-teman pasti akan familiar dengan ini, karena ada istilah lain. Selain LAMP ada LAM. LAM itu Linux, Apache, MySQL, PHP. Nah, di sini kan ada namanya Nginx as a web server. Ini sebenarnya pilihannya banyak. Kalau sistem operasi kan mungkin pilihannya ya teman-teman tahu, kalau nggak Linux, Windows misalkan, antara itu. Nah, kalau web server ini sebetulnya ada banyak. Yang paling familiar banget atau yang paling banyak digunakan itu namanya Apache. Kalau teman-teman ada yang pakai SAM untuk belajar, nah itu dia web servernya Apache namanya. Nah, kebetulan kita pakai Nginx. Nah, selain dua itu ada lagi yang sekarang lagi tenar itu kayak model Lightspeed dan lain-lain. Itu ada. Nah, MySQL ini kita pilih juga yang paling banyak digunakan. Karena kalau mau pakai Postgre, mungkin nanti materinya akan lebih panjang lagi, atau kalau kita mau pakai Oracle berarti harus beli license gitu kan. Dan untuk programming language-nya pakai PHP. Oke, kita lanjut. Kita akan belajar nginstal Nginx web server dan konfigurasi UFW, Ubuntu Firewall. Nah, di sini sebelumnya tadi ada yang kelewat. Ini nanti kita akan coba komunikasi, ngobrol sama servernya itu pakai fasilitas yang sudah disediakan sama si ID Cloud Host, yaitu SSH Online. Nah, caranya gimana? Kalau teman-teman nanti udah masuk ke sini, ini kalau di layar teman-teman gerak nggak ini web browsernya? Soalnya ini saya ketutup sama ininya si Zoom nih, mau saya hide sulit, jadi tabnya itu ketutup. Nah, teman-teman bisa klik langsung sini, ada menu namanya SSH. Klik aja. Nah, dia akan muncul yang namanya terminal. Nah, ketika kita buka, dia langsung nanya, "Are you sure you want to continue connect?" Klik aja yes. Nah, lalu di sini akan muncul nama user yang tadi saya buat ketika deploy compute sama IP, address IP public kita. Nah, lalu masukin password yang tadi teman-teman udah buat. Bukan password register di awal ya, tapi password create si compute-nya yang tadi, yang terakhir. Masukin. Nah, oke. Nah, ini sekarang kita udah masuk nih ke dalam server. Teman-teman familiar nggak sama tampilannya kayak begini? harus familiar, karena ini nggak sesulit yang dibayangkan. Kita belajar dengan cara yang gampang, kita belajar dengan cara yang paling simpel, yang paling pelan-pelan, tapi teman-teman ngerti. Nah, ketika server baru, hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita update dulu si Linux-nya atau si Ubuntu-nya. Caranya gimana? Gampang, kalau Ubuntu kita tinggal klik sudo apt update. Nah, ini. Dia akan update nih, dia akan ngecek satu persatu repository sampai selesai, dan nanti muncul hasilnya, ada berapa yang harus diupdate. Oke, nah di sini ada 205 package yang bisa di-upgrade, tapi kita bisa nge-upgrade atau bisa enggak. Kalau misalkan teman-teman mau upgrade, itu tinggal ketikkan sudo apt upgrade, bukan update ya, tapi upgrade.
Nah, kita nggak ke situ, tapi kita langsung install yang namanya web server Nginx. Nah, caranya gimana? Tinggal kita klik sudo apt install, nah, namanya Nginx. Sorry. Nginx. Nah, begini. Sudo, kata-kata sudo nih teman-teman, yang perlu teman-teman biar familiar, kata sudo di sini menunjukkan bahwa kita menginstalnya sebagai root atau sebagai si pemilik utama dari si mesin tersebut. apt itu adalah repositorinya si Ubuntu. Install, instruksi untuk menginstal. Lalu kita lanjutkan dengan nama apa yang mau kita install. Nah, di sini karena kita mau install Nginx, kita tulis Nginx. Nah, ada salah satu trik. Jadi ketika nanti, ini dulu ya, kita jalan dulu ya. Sorry Bang, Bisa ya? nggak apa-apa sambil ngobrol. Iya. Ini tadi ternyata masalahnya gampang. Nah, solusinya karena saya tahu dia tabrakan. Cuman kalau mau saya selesaikan pakai komen kan agak ini. Pakai cara gampang aja udah di-reboot servernya. Diajak ribut ya, servernya diajak. Diajak ribut, di-restart. Oke, mau dilanjut Di-restart. apa? Gini teman-teman, mungkin untuk, sorry Bang, aneh potong, Silakan. mumpung ingat. Nah, jadi gini, kalau SAM, ini kan sebenarnya singkatan kan, SAM, LAM, LAM, gitu kan. SAM itu singkatan dari X-nya itu cross, A-nya Apache, M-nya MySQL, P pertama PHP, P keduanya PHP MyAdmin. Jadi adalah sebuah software yang memang sudah dibungkus, yang sudah ketika kita nginstal satu itu semua keinstal. Nah, ini akan mempermudah kita dalam proses development, karena kita cukup install satu, selesai urusan, gitu kan, database-nya keinstall, web server-nya keinstall, programming language-nya keinstall. Nah, tapi kalau untuk di server, itu tidak dianjurkan pakai aplikasi-aplikasi yang kayak gini. Kurang dianjurkan lah, dalam tanda kutip. Tapi masih ada orang-orang yang pakai SAM di server, baik itu di Linux ataupun di Windows. Nah, sekarang kita kan belajar LAM nih. Nah, berarti kita emang benar-benar teman-teman tuh tahu kalau misalkan teman-teman tuh ternyata bisa bikin SAM sendiri gitu loh. Oh, ini SAM itu ternyata ada ini, ada ini, ada ini, ada ini gitu. Nah, ini lagi kita praktekin nih. Yang pertama adalah ada yang namanya web server. Kalau di SAM itu Apache, nah ini barusan kita baru selesai nginstal yang namanya Nginx. Nah, karena Nginx itu adalah web server, jadi harusnya ketika kita buka IP yang tadi, ini harusnya udah kebuka nih, udah nggak, tampilannya nggak begini lagi. Masih bermasalah. Masih pointing. Kalau misalkan di sini kita, nah ini di sini saya juga menulisin komen-komen kalau untuk antisipasi kalau teman-teman ada kendala kayak tadi. Nah, kita cek nih, dia servisnya udah aktif belum sih? Karena yang namanya di Ubuntu itu ada namanya UFW atau Ubuntu Firewall, yang tugasnya itu untuk ngebatasin nih atau ngebuka atau nutup port yang bisa diakses gitu. Nah, coba ini kita cek ya, sudo UFW uplist. Sini langsung kita cek. Sudo UFW uplist. Kita cek Nginx-nya udah jalan belum? Nah, di sini udah jalan nih. Ada Nginx full, ada Nginx HTTP, ada Nginx HTTPS. Harusnya dia sudah jalan. Tapi kalau misalkan ada proses pointing kayak kemarin Bang Oriza ketika mengawinkan sebuah domain dengan sebuah hosting, dia ada delay dulu, belum connect dulu. Gitu. Nah, sama IP pun begitu. Di server itu kadang suka nge-change. Nah, udah jalan sekarang. Nginx sudah berhasil terinstall dan IP kita ketika kita buka sudah ada tulisan Welcome to Nginx. Kayak gini. Nah, teman-teman sudah berhasil. Kalau teman-teman nanti nyoba, teman-teman ini udah berhasil nih nginstal salah satu modul yang dibutuhkan oleh sebuah server untuk menjalankan sebuah aplikasi. Nah, oke, selanjutnya kita mau nginstal DBMS. Nah, DBMS kebetulan DBMS yang kita pilih adalah MySQL yang paling banyak digunakan.
Caranya adalah dengan mengetikkan sama kayak tadi, sudo apt perintah untuk install. Nah, lalu nama install. Lalu nama aplikasi yang mau kita install. Nah, kalau MySQL itu kita tulisnya MySQL server. Begini. Nah, salah satu trik teman-teman pasti kalau udah mau kayak gini tuh udah maunya sekali enter gitu, selesai gitu. Nah, itu ada triknya. Kalau kayak tadi pada saat install Nginx, kita tetap dimintain konfirmasi beneran nih mau install gitu kan. Nah, ini adanya di sini nih. Do you want to continue? Nah, kita harus ngeklik Y, lalu enter lagi. Nah, ini bisa kita persingkat dengan menambahkan min Y. Jadi nggak usah konfirmasi lagi, langsung aja gitu bahasanya. Kita coba enter. Nah, tinggal kita tunggu deh prosesnya berjalan. Nah, ini kalau untuk MySQL agak lama nih, karena dia lumayan berat ininya. Mungkin sambil kita bahas soal database, pemilihan database. Jadi teman-teman mungkin kalau baru belajar, teman-teman tahunya database itu MySQL. Padahal database itu ada banyak. MySQL itu hanya salah satu brand atau salah satu jenis database yang paling banyak digunakan. Nah, jadi kalau untuk saat ini ada beberapa jenis database yang keluarga ya, bukan jenis, tapi keluarga database. Yang pertama itu ada database SQL. Keluarga SQL, 2 keluarga NoSQL, ketiga keluarga Hadoop. Ini sedikit insight buat teman-teman. Kalau keluarga SQL, itu ada yang lagi kita install, MySQL, lalu produknya Microsoft ada namanya SQL Server, lalu kalau teman-teman pernah dengar ada namanya PostgreSQL, terus juga yang paling terkenal itu ada yang namanya Oracle DB. Nah, itu dia masih keluarga SQL atau keluarga SQL. Nah, SQL itu sendiri apa sih? SQL itu kan kepanjangannya adalah Structured Query Language. Berarti adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengolah database. Nah, itu keluarga SQL itu bahasanya tuh mirip-mirip gitu. Kalau teman-teman pakai salah satu di antaranya mirip-mirip gitu. Nah, tapi ada lagi yang namanya keluarga NoSQL. Kalau teman-teman pernah dengar namanya MongoDB, lalu CouchDB, lalu apa ya Bang, yang keluarga NoSQL yang terkenal selain itu? Mungkin Redis masuk nggak ya? Redis kayaknya masuk deh. Nah, lalu kalau misalkan kita compare, kenapa sih harus ada yang namanya keluarga SQL sama keluarga NoSQL? Nah, ini karena memang beda peruntukan gitu. SQL itu identik dengan database yang relasional, yang kita bikin table, lalu terhubung satu antara satu dan yang lainnya. Nah, kalau NoSQL dia itu, kalau SQL itu biasanya diperuntukannya untuk report. Jadi kalau kita bikin report itu udah paling enak pakai database itu MySQL gitu. Kayak bikin sistem informasi, itu kan ujung-ujungnya report tuh ya teman-teman. Itu udah paling enak pakai keluarganya SQL gitu. Apalagi pakai MySQL. Nah, kalau misalkan yang tetangga sebelah nih, NoSQL kayak MongoDB, nah dia diperuntukannya beda karena dia bentuk datanya itu beda, sangat jauh beda dengan yang namanya SQL. Nah, NoSQL di sini bukan berarti negasi dari SQL, bukan. NoSQL di sini kalau saya baca sejarahnya, kenapa namanya NoSQL? Itu karena dia mau nunjukin bahwasanya ada loh yang lebih cepat dari SQL, makanya NoSQL itu filosofinya adalah not just SQL. Jadi bukannya negasi dari SQL ya, bukannya anti SQL, bukan. Tapi not just SQL, berarti ya ini bisa melakukan apa yang SQL lakukan, tapi bisa lebih gitu. Nah, biasanya kalau misalkan untuk database yang NoSQL, ini biasanya diperuntukannya untuk aplikasi-aplikasi yang memiliki data transaksi cepat. Contoh, teman-teman mau bikin API untuk mobile nih, untuk aplikasi mobile atau untuk aplikasi yang jumlah traffic transaction datanya cepat gitu. Ya pakainya NoSQL. Itu paling tepat di situ. Kalau misalkan pakai SQL bisa nggak? Bisa. Tapi nanti resource yang di konsum sama si DBMS-nya itu akan besar. Itu teman-teman. Nah, lalu yang terakhir itu tadi kita bahas keluarga Hadoop. Keluarga Hadoop itu
itu sudah database yang merupakan campuran dari dua keluarga tersebut dan file-file lainnya. Jadi Hadoop ini fungsinya untuk data analitik, big data. Nah, oke, bisa dilanjut Bang? Udah selesai? Lanjut dulu. Mangga. Oke. Nah, sekarang kita kan ini udah selesai nih, install DBMS MySQL. Sekarang kita tes. Kalau tadi kan cara ngetes Nginx kan kita kunjungin IP publiknya di browser kita. Nah, sekarang kalau MySQL ya kita buka database-nya via CLI. Gimana caranya? Caranya kita klik sudo, panggil MySQL-nya, lalu min u, itu maksudnya usernya yang pertama kali itu ya pasti hanya ada user lo. Kita tes. Nah, kalau kebuka kayak gini, berarti MySQL-nya udah beneran jalan. Nah, ini kita mention ini hanya untuk ngecek aja dulu ya teman-teman ya. Misalkan saya mau ngeliat nih, MySQL kan dia punya default database yang udah otomatis keinstall gitu. Saya mau cek nih, beneran udah jalan belum gitu maksudnya. Show database. Nah, ini muncul. Berarti MySQL kita udah benar-benar running well. Oke, saya exit. Nah, ke sini. Lalu selanjutnya, mungkin ini nanti aja kita bikin user untuk MySQL. Kita lanjut dulu ke proses selanjutnya. Kita install programming language PHP. Ya, ini prosesnya agak banyak sedikit. Tapi teman-teman ini udah saya sediain slide, bisa nanti langsung copy paste. Saya juga mau copy paste karena agak panjang. Nah, sebetulnya untuk untuk install PHP sebetulnya kalau PHP yang terbaru itu teman-teman nggak perlu sepanjang ini. Itu langsung aja sudo apt install PHP gitu udah selesai. Tapi karena kita mau pakai PHP versi 7.4 itu kita harus nambahin repository. Nah, ini saya masukin dulu deh ya. Nah, itu kalau nggak dikasih min y begitu tuh. Nah, ini repository yang dia masih punya PHP 7.4. Karena repository yang default yang ada di Ubuntu juga dia hanya mau nyimpen repo-repo yang baru, bahasa-bahasa yang baru gitu. PHP kan sekarang udah PHP 8.1 apa 8.2 Bang yang stable? Iya. Untuk versi iya 8 berapa yang udah stable? 81 atau 82? 81 ya? 82. Itu ada yang jawab tuh. Gimana? Yang jawab tadi ada teman-teman yang jawab. 82, Pak. 82. Nah, jadi kalau misalkan kita tadi langsung misalkan ya sudo apt install PHP. Nah, ini nanti yang keinstall PHP 8.2 otomatis. Nah, karena kita mau pakai PHP 7 atau PHP yang versinya agak lawasan dikit. Kenapa kita pakai PHP yang agak lawasan dikit? Karena nanti menyangkut project yang akan kita upload. Jadi yang kita sama mau upload project yang kemarin dipakai sama Bang Oriza untuk praktikum di self hosting, kita pakai project Ongkir itu. Nah, itu kebetulan PHP Laravel-nya versi berapa itu, Bang? Laravel 7 apa 8 itu? 7 yang masih berjalan di PHP versi 7.2 atau 7.4 gitu. Nah, nanti kita mau install yang PHP versi 7.4. Oke, saya lanjut dulu. Setelah kita install software Properties Common, saya mau tambahkan repositorinya di sini sudo add apt repository bpa.2 outreach/php. Nah, ini kita tambahin aja langsung ini y. Nah, dia akan nambahin. Jadi repositori ini teman-teman bayangin aja itu alamat kumpulan alamat yang digunakan untuk mendownload sebuah modul, sebuah library, itulah repositori. Jadi nanti kalau misalkan ada update pun dia akan menghubunginya ke repositori gitu. Untuk ada versi terbaru nggak nih untuk PHP 7.4? Kan 7.4
titik berapa gitu. Nah, itu nanti ngubunginnya pasti ke si Outreach PHP ini. Oke. Nah, kalau udah selesai, kita kan udah nambahin nambahin repository untuk ngedownload PHP 7, kita update dulu kayak awal. Sudo apt update. Nah, di sini akan muncul nih hit 5 https://ppa.launchpadcontent.net Outreach PHP Ubuntu Jimmy in release. Nah, berarti kita udah berhasil tuh nambahin repository untuk ngedownload si PHP 74. Oke, selanjutnya kita install PHP FPM 7,4. Nah, ini teman-teman sebenarnya harus hafal ya. Saya coba menghafal. Saya coba menghafal. Di sini langsung saya ketik sudo apt install PHP 7.4 minus FPM. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, PHP 7.4/MySQL. Ini. Jangan lupa kalau nggak mau ditanya-tanya, ini. Nah, oke. Selanjutnya, ini kan tadi kita udah install modul PHP, engine PHP, yaitu PHP FPM sama extension ya Bang, dibilangnya ya, PHP MySQL itu ya? Extension si tadi ya, kan untuk driver ngubungin antara PHP sama MySQL lah gitu. Iya, drivernya. Kode di ini sih, C-nya dia. C-nya. Nah, sekarang kita mau ini, yang kedua, kita mau install, tambahin nih ininya, modulnya, extensionnya. Kita pasang PHP CLI sama unzip. Oh, sorry. Unzipnya nanti aja. Oke. Udah ke-install, lanjut. Kita install juga ini, agak panjang. Ini, kalau ini yang part ini, itu adalah requirement dari si PHP. Jadi kalau, framework Laravel maksudnya. Kalau framework Laravel itu jadi dia hanya bisa berjalan ketika modul-modul ini seperti command, BC Match, OpenSSL, JSON, sama MB-String itu sudah terinstall gitu. Nah, makanya kita install. Kita langsung pas ke sini, enter. Nah, oke, ini kayaknya agak lama nih Bang. Kita lanjut Bang, jawabin pertanyaan. Iya. Kita gantian aja biar nggak bingung. Untuk yang kenapa dalam dunia IT support dan sejenisnya restart menjadi oh ini mah udah. Some sering trouble, ini bukan pertanyaan. Oh, ini ada artikel. Oh iya, jadi ada developer game ternyata pakai Azure SQL Database juga. Tapi versi Azure ya, kita nggak tahu di belakang layarnya Azure bikin sendiri SQL atau MySQL yang dibungkus, kita juga nggak tahu, karena kalau di dunia cloud itu mereknya itu kadang berbeda ya. Namanya suka berbeda, tapi cara pemakaiannya mirip. Di white label sama si Azure-nya mungkin. Tapi nggak mungkin sih Bang kalau pakai MySQL. Saya rasa dia pakai SQL Server. Produk mereka sendiri. Oke, nih di sini kita kalau muncul kayak gini nih teman-teman, sambil ngobrol ya, kita pencet tab aja, arahin ke OK sampai OK-nya merah begini langsung enter. Udah, gitu aja. Oke. Nih lanjut, yang terakhir adalah kita install ini. Ini teman-teman nanti kalau udah dapat PPT-nya langsung aja, sebenarnya itu komen-komen yang di situ tuh udah bisa langsung di running.
langsung dimasukin aja. Itu udah saya urutkan berdasarkan studi kasus. Sudo apt install command sudo from there. Coba kita tulis manual sudo apt install php 7.4 XML. Nah, ini adalah modul PHP terakhir yang kita install. Setelah ini berarti kita sudah selesai menginstal PHP secara keseluruhan beserta tetek mengeknya. Selanjutnya kita akan menginstal software tambahan, software dukungan yang namanya Composer. Kalau teman-teman belum familiar dengan Composer, Composer itu adalah modul dependencies untuk bahasa pemrograman PHP. Nah, ini sama, kita pencet tab, lalu enter. Nah, oke. Nah, ini udah selesai nih teman-teman. Nah, kalau selesai gimana cara memastikan agar kita tahu bahwasanya PHP itu udah benar-benar keinstall? Caranya adalah ketik aja php min v, enter. Nah, di sini bakal keluar php 7.4.33 CLI. Nah, yang dibuild pada 14 Februari 2023. Nah, ini berarti yang terinstall versi ini, bukan versi 8 yang paling baru tadi, yang tadi udah kita ceritain ya. Oke, selanjutnya kita akan menginstal dependencies Composer, sorry. Ini kita lewatin aja. Kita langsung ke sini. Kita kopas aja nih karena panjang. Ini teman-teman pakai Composer ya, karena Laravel butuh dependensi di vendornya pakai Composer. Kalau di praktek shared hosting cPanel minggu lalu, kita langsung upload folder vendornya karena kita belum ngulik ya, belum bisa jalanin Composer di sana, jadi kita upload. Kalau di sini enggak ya, karena kita bebas. Seakan-akan ini komputer kita sendiri, kita harus pakai Composer. Saya rasa untuk Composer udah pada paham ya. Mungkin gini dulu, teman-teman, ini kalau misalkan kondisi aplikasi kan kalau tadi kita ngecek udah langsung ada, ngecek udah ada karena udah kita install duluan. Nah, ini kalau kondisi teman-teman nih misalkan mau tahu nih, ini sebenarnya udah keinstall ini belum sih, udah keinstall ini belum sih gitu. Langsung aja nih kalau misalkan Composer, langsung aja tulis Composer. Nah, kalau belum ada dia akan begini tampilannya. Nah, nanti kita bandingkan sama kalau kita udah install. Sambil lanjut Bang Riza, apa-apa? Kita enter. Oke. Ya, di PHP syntax error. Ada apa tuh? Perintahnya ngopi. Ini biasanya kalau kayak gini nih Bang. Biasa karena kopas dari PPT kadang kutipnya ada yang ini. Ya, itu dikopas dulu ke apa sih? Ya harusnya ya. Set dulu. Oke. Jadi bawa karakter dari PPT. Ya. Oke ya, spot aja lah. Teman-teman mungkin sambil selang-selingnya. Saya sambil jelasin sedikit juga komposernya kenapa nggak ini Bang, PHP sudo apt install Composer. Nah, masalahnya Composer nggak ada di repo Ubuntu-nya. Kalau ada sih harusnya lebih gampang ya. Jadi kita harus install manual di sini. Untuk VPS sendiri memang seperti ini teman-teman. Ini ilmunya insya Allah bermanfaat ya buat ke depan. Karena kalau teman-teman sudah butuh resource yang dedicated, yang yang privat ya, yang nggak saling mengganggu. Kalau shared kan saling mengganggu ya, trafficnya di satu tempat yang sama dibagi-bagi. Nah, VPS ini jawabannya. Minimal kalau teman-teman belum bisa praktek juga sudah paham VPS tuh kayak apa sih, jangan nggak kebayang banget ya. Jadi gini loh VPS tuh, masuknya lewat shell.
oh harus install ini gitu untuk runningnya. Kalaupun teman-teman nanti di tempat kerjaan bagiannya bukan setup server ya nggak masalah. Biasanya yang bagian server kan orang DevOps ya, kalau ada. Tapi kalau teman-teman masuk sebuah agensi atau perusahaan yang memang semuanya dikerjakan kita, servernya ya sudah paham ya. Udah ada bayangan di situ. Pasti berguna sih Bang belajar VPS atau belajar Linux ya, terutama Iya. belajar Linux itu pasti berguna sih kalau untuk apalagi web developer. Iya. Kita langsung lihat dokumentasinya si Composer aja deh. PHP-nya udah terinstall kan? Ini Udah. tinggal Tadi Bang ada sintak error bla 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 gitu dong. Kayaknya tadi ada yang coba cek lagi di sini. dari Kutip. dokumentasi ya. Ya, dari dokumentasi aja. Mirip kok, itu kan hasil Kompas ya. Cuman kadang kalau udah dipindahin ke itu, ya begitu. Udah dipindahin ke PowerPoint atau ke Word, dia ininya ikut. Sambil ngulik ini saya jawab pertanyaan ya. Nah, Boleh bisa nih. Ya, boleh Bang. Oh iya. Oh enggak udah bisa dong. Ya, Kirain udah bisa. lanjut aja. Udah bisa Ya, berarti. oke. Nah, itu kan tadi teman-teman udah ngedownload nih. Maksud dari perintah tadi itu teman-teman nyuruh komputer dengan bahasa PHP untuk mengcopy dari alamat URL ini yang getcomposer.org/installer ini pada file composer.setup ini di-copy ke komputer teman-teman. Nah, bagaimana cara tahunya? Nah, salah satu instruksi di Linux yang harus teman-teman hafal itu adalah command ls. Di sini ini udah ada nih, composer setup. Nah, tuh teman-teman misalkan, itu mau udah ada kali, oke kita delete dulu deh. Sudo rm -r. Nah, kita ls lagi, kosong. Nah, sekarang kita ulang lagi perintah di atas. Dan terjadi lagi, nah ini teman-teman, ini server gagal menghubungkan ke domain getcomposer.org. Oh. Nah ini kasusnya kalau di server yang kita pakai data center yang di Jakarta nih kayak begini modelnya. Dan ini berulang-ulang kali. Kalau tadi kita udah berhasil kan, ini mungkin ada ini aja kali. Ada. Ini Singapura kan? Singapura. Oh kok nggak bisa ya? Kan sebelumnya bisa. Ya mungkin lagi ini aja Bang, lagi lelah. Kita pasti ulang ya. Kita pasti ulang. Nah, bisa. Langsung aja kan? Mumpung bisa. LS. Langsung LS. Nah ini Composer setup. Lanjut. Lanjutnya kita mau konfirmasi. Nah ini sedikit ilmu teman-teman. Di sini kita nyuruh PHP untuk mengonfirmasi. Jadi semua file itu ada namanya kode hash. Jadi untuk mengetahui file yang kita download itu korup atau tidak, nah di sini kan ada nih hashnya yang 55CE3D. Nah itu hashnya bener nggak nih sesuai sama yang ada di server? Kalau misalkan nggak sesuai bisa jadi filenya crash atau kena virus. Nah ini kita enter. Nah installer verify. Berarti oke, bisa langsung dieksekusi. Cara eksekusinya gimana? Ya udah langsung. PHP composer setup. Bismillah. Timeout Bang. Pantesan. Gak bilang dari tadi dia. Ini PHP-nya harus di itu dulu nggak sih? PHP ininya seperti enggak. Kemarin yang terakhir itu Anda nyoba enggak Bang? Lancar jaya dia. Lancar. Sorry. Nah, kalau teman-teman pakai Linux atau pakai ini kelihatan ya terminal saya kelihatan ya teman-teman. Saya gedein deh. Tutupin ininya. Kelihatan, udah. Tunggu copy IP-nya dulu nggak apa. Nah, kita belajar nih cara connect di Mac atau di Linux itu sama.
Caranya kalau kita mau connect ke server itu langsung SSH nama usernya, Triwitch at IP. Ini kan. Dia minta footprint, kita pilih yes. Ini sama kan kayak tadi. Pada saat kita pakai online, minta password. Deng deng. Nah, oke. Nah, ini dia udah ini ya. Udah bisa diakses lewat ini. Lewat terminal aslinya. Atau kita mau coba ini ya, Bang? Sambil ngedit ini kali ya. Kita buka PHP min ini untuk settingan itunya ya, untuk settingan biar dia bisa install si Composer. Kondisinya itu dia ada di sini. Nah, berarti ini langsung kita copy. Lalu kita sudo nano. Nano ini nama text editor yang ada di CLI. Lalu kita buka filenya. Lalu di sini kita cari modul yang namanya ini yang saya praktekkan di sini ada ya teman-teman di slide. Nanti teman-teman bisa kalau bingung ngelihatnya nanti teman-teman bisa baca di ini di slide. Kita cari apa namanya Bang? Soket. Yang timeout bukan? Soket. Yang timeout. Ini ya soket timeout ya. Oke. Timeout. Soket. Cari aja. Oh dia kalau di sini nggak mau ya, kalau di Nano nggak bisa di ini ya, nggak bisa di search. Oke, kita cari manual kalau begitu. Itu execution. Yang timeout aja kan? Iya. Ningkatin. Ini sebenarnya ini terjadi karena di ID CloudHouse ini ya. Untuk di lain teman-teman saya aman-aman aja ya di kayak Azure dan lain-lain. Mungkin nanti di bagian ini kalau udah kita edit ya kita coba skip aja lah. Ini sebenarnya kegiatan ini nggak perlu dilakukan kalau tadi kita download Composer-nya berhasil ya teman-teman. Itu udah running belum ya? Masih download dia? Nah, kalau di sini masih sih. Masih lama banget, ini udah terlalu lama sih. Ya, makanya ini kita cari solusinya. Tadi ada chat lagi tuh Bang. Pertanyaan bukan? Bukan sih, ini bukan. Materi VPS-nya harus ada di kelas Polsek ya. Rencananya kita mau masukin ya teman-teman. Karena ini live ya, karena live ada aja gangguan kayak kemarin ya. Kita salah config sedikit dan lain-lain. Karena benar-benar prakteknya langsung ya, biar kerasa. Ya dunia real ya begini. Dari video ya. Nanti kalau sudah diedit aja bentuk video. Karena kok nggak ketemu. Sih tulisannya coba. Default socket timeout. Default ya depannya ya. Default socket timeout. Itu bukan sih? Mana? Di chat. Di chat. Iya di chat. Zoom. Iya di PowerPoint juga ada sertain. Default socket timeout.
Kayaknya nggak jauh-jauh banget ya. Ini pakai nano ya. Kalau pakai film boleh nggak? Boleh, mau coba pakai film. Film aja deh. Jangan nano. Film. Kalau film bisa di-search ya? Ya, film. Ya. Jangan A titik 2. Jangan A, cancel lagi. Escape dulu. Udah. Escape, ya titik 2. Slash socket. Enter. Oh ini. Itu ada. A, ketik A. Bukan I langsung. Langsung A dulu, udah insert mode. Ganti di ujung, ya. Ini tinggal kita tambahin 3. Ya, escape. Salah. Escape dulu. Escape. Wiki. Ya, udah seru. Sip. Udah. Ulang. Nggak perlu di apa? Si itunya nggak perlu di restart ya PHP-nya? Enggak. Nih, teman-teman, ini ada saya sertain nih di sini ya. Ini nih. Klik PHP. Ya, ini problem di hostnya ya. Yang sebelumnya kita coba Jakarta bermasalah. Lalu kita coba Singapura juga. lagi. Nah, ini udah selesai nih. Cepat ternyata bisa. Tahu gitu. Oke, langsung aja Pak. Langsung aja. Nih, kita cek ya. Composer. Kok belum? Dipindahin dulu di ini. Sorry. Ada beberapa komen yang belum. Jangan di situ. Kita balik ke dokumentasi utama aja. Enggak, pakai ini Bang. Coba dulu ya. Bentar. Iya. Pakai sudo kayaknya. Teman-teman, ayo yang mau bertanya silakan, nanti kita jawab ya. Yang mau open voice juga nggak masalah kalau mau nanyanya open voice. Rada menyimpang dari materi VPS silakan, nggak apa-apa. Silakan tanyakan di sini. Ini kita nggak tahu ya, minggu depan bisa ketemu kita lagi 2 minggu ke depan atau kapan, karena minggu depan kemungkinan Mas Levi akan mengisi di sesi front end ya, balik lagi di hari Kamis. Nunggu lagi ya kita. Oh, udah harusnya ini nggak nunggu sih. Oh iya nunggu. Di dalam script Composer setup-nya ya. Jadi dia nge-download terus. Tadi kan kita nginstalnya di default Bang, di directory yang existing gitu. Ini kita langsung pindah biar langsung komennya bisa jalan. Kita kan pindahnya ke USR local bin itu. Lupa tadi mau jalanin itu. Jadi sebenarnya teman-teman bisa jalanin tadi cuman Composer PHP Composer -setup.php tanpa harus ada dash install itu bisa. Cuman kalau teman-teman nempatin tadi tuh yang kita coba hapus terus kita ini lagi, itu nempatinnya di folder TMP. Dia di-download secara temporary. Nah, itu bisa tuh langsung di kayak gitu. Nah, cuman ini karena tadi kita downloadnya di directory root dari si user Linux-nya ini, makanya kita harus pindahin dia ke USR local bin situ, teman-teman. Penasaran, ini kadang mau kadang enggak Singapura. Kemarin tuh saya nyoba berkali-kali itu lancar, makanya langsung pede gitu mau pakai dah Singapura aja gitu. Ternyata nah, ini sebenarnya teman-teman kalau misalkan udah kayak itu, bisa nih Composer par ini filenya. Pasti nyimak Pak newbie. Ini kalau yang nanti di rekaman itu tetap yang ada di screen record kita kali ini atau nanti ada yang ditambahin secara offline, Bang? Mungkin kita harus build ya kalau rekamannya kotor karena live ini.
Iya. Gimana nanti deh. Oh, mungkin di login di SSH kita sambil cloning aja ya. Clone source Cloning code. apa? Clone source Cloning code. yang tadi sore. Bukan clone repo. Oh, iya. Jadi sambil Nah, oke. Saya buka dulu tinggalin GitHub-nya dulu. ID Stack. Nah, karena kita mau ngeklon dari GitHub, kita butuh yang namanya GitHub. Nah, GitHub itu sudah default terinstall di sini tanpa kita harus install. Sebenarnya kalau di Linux normal pada umumnya dia nggak default. Gitu. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita klik aja git. Kita ketik git. Nah, dia udah ada. Di sini kita cari Ongkir ya Bang nama projectnya? Langsung aja, saya masih ingat ID stack / di atas. Oh itu lantai. Iya. Iya. Nah ini cara teman-teman kalau mau nge-clone project udah dibuka nih halamannya, terus di sini code. Nah ini di copy, ininya nih di copy. Nah lalu masuk ke terminal, kita buat dulu directory mkdir project. Kita buat directory project, jadi nanti projectnya itu kita masukin ke directory ini. Kita masuk dulu, cek. Nah lalu git clone URL-nya, enter. Nanti akan otomatis langsung download si Laravel Ongkir. Nah, udah selesai. Ini sebenarnya kita setelah ini langkah selanjutnya adalah install dependencies dari si Laravel-nya. Nah, cuman kita harus tetap nyelesain ini dulu nih, si itunya, komposernya. Gimana Bang? Iya. Untuk komposernya. Ya ini berbentuk komposer ya. Network, masalah ada di network. Networknya dari VPS ini ke komposer. Harusnya ini sederhana, udah tek 4 langkah itu paling 1 menit beres ya. Ini sebenarnya ada jurus sakti Bang, bisa ini. Ya bisa ke sebelah aja atau gimana? Ke sebelah, oh iya. Prakteknya sudah sama, udah kondisinya sudah. Komposer install. Ini saya stop dulu deh, tunggu. Biar nanti takut salah-salah buka. Nah ini tadi sebelum pada saat saya buat slide-nya tadi, saya juga sambil simulasi membuat. Nah ini adalah salah satu server yang sudah terinstall Composer. Sekarang saya bikin project di VPS pakai Node.js, nge-build project-nya yang lama banget sampai keluar sendiri dari SSH-nya. Itu kenapa ya Kang? VPS-nya nge-hang kah Kang? Ada kemungkinan. Gimana tuh Bang kalau jawaban dari ente? Yang mana? Ini itu. Ada pertanyaan di chat. Kalau memperdalam ilmu server itu berarti harus masuk ke bidang DevOps. Yang itu bukan? Ini? Bukan. Itu yang Node.js. Oh, nge-build project-nya lama. Node.js-nya build-nya pakai apa nih? Nge-build project-nya maksudnya gimana? NPM atau Next.js atau Vue atau React build-nya? Saya juga pernah nge-build lama itu pakai React. Kebetulan website Codepolitan juga ya di DigitalOcean. Tentunya ya pakai NPM atau pakai Yarn. Kalau misalnya si halamannya udah banyak atau compute-nya sangat tinggi, itu memang suka sampai nge-hang gitu. Itu kejadian di Codepolitan ya, yang codepolitan.com-nya ya, bukan yang dashboard karena teknologinya beda. Itu di Next.js saya alami. Itu Node.js juga kan sebenarnya. Memang iya betul, sampai SSH-nya timeout, bukan keluar sendiri sih. Ya bener ya, keluar sendiri ya, timeout ya. Nah, iya, pipe-nya broke kan biasanya ininya gitu kan, broke pipe. Iya, broken pipe. Iya, ini lalu warning ya.
Lalu di situ memang harus internal ya, diberesin secara internal. Beresin dulu kode-kodenya yang nggak bener, yang bikin dia lama. Lalu atau cara lain build ulang dari build yang udah ada, udah akhirnya bisa lagi gitu, bisa serve lagi. Ngehang, time out dia. Memang sering kejadian begitu ya, itu di VPS harga sekian lah. Mungkin itu ngaruh juga compute, kan seperti Mas Wijay bilang di awal ketika kita bikin VPS, ada kaitannya dengan memori, CPU. Kalau kita belinya paket yang murah, dalam tanda kutip ya, murah masing-masing kan beda. Ya itu ya wayahna gitu. Kita dapat kayak semacam dapat laptop yang agak lemot gitu. Kalau dirasa sudah butuh compute tinggi, RAM harus tinggi, kayak Composer ketika install atau update lumayan itu kan suka makan RAM. Itu Nah, memang ini harus di-upgrade si ini RAM-nya. Bang, Gitu. ini VPS yang udah keinstall Composer. Sorry Iya. nih ya, motong ya Bang. Nah, Ya. jadi kalau udah keinstall Composer, ketika kita klik Composer gitu, dia akan jalan kayak begini. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke directory project. Ini sama, strukturnya sama yang tadi. Iya. Nah, tadi kan kita sampai sini ya. Terus menginstal maksudnya udah setelah nge-clone, kita kan udah bisa nih buka ini. Nah, langkah selanjutnya yang perlu teman-teman install adalah dependencies-nya. Nah, caranya gimana? Tinggal tulis saja Composer install. Ya. Nah, karena ini tadi sore udah diinstal, jadi udah selesai langsung kita lihat Optimize Autoload file. Ya ini mitigasi aja teman-teman ya, karena kita sudah memprediksi pasti akan ada aja kalau kita live. Padahal dari minggu lalu kita udah prepare kalau Jakarta bermasalah kita bikinnya Singapura. Ternyata bermasalah. Ya, ternyata nggak berat. Jadi ya udah mau gimana lagi, malam live begitu. Jadi itu sebab Codpolitan migrasi, sebabnya Codpolitan migrasi. Jadi Tailwind dilarang soalnya. Ini udah berarti ya sampai sini ya Mas. Udah. Jadi tujuan kita sudah tercapai. Saya sedikit review bantuin Mas Wijay. Karena Mas Wijay terlihat sudah sangat lemas ini. Ya rasanya pengen ini apa? Udah capek ya. Enggak. Sedikit review teman-teman, tujuan kita sampai hari jam 9 ini adalah mengenal VPS. Jadi kalau ikut nimbrung ngobrolin VPS, VM, EC2 apapun itu teman-teman udah kebayang bendanya kayak gimana. Kita coba salah satu provider lokal juga sudah. Install dependensi, install server, Nginx atau Nging ya. Lalu PHP udah, setting Composer walaupun agak lama udah. Sampai tadi terlihat bisa IP address-nya bisa online itu ya. Udah juga. Segitu aja udah lumayan sih. Nah, materi kedepannya nanti kita teruskan lagi ke vhost dan domain. Dan DNS nanti kita berdua ngisi lagi. Ya. Gimana caranya kita bikin domain, bahkan multi website ya. Kita bisa berternak website di VPS boleh. Satu VPS bisa rame-rame, kita jual lagi ke teman kita beli 50.000, dijual jadi ke bisnis 20.000 per bulan. 10 orang aja kan udah 100.000 jadi bisnis. Malah ngajarin bisnis. Apalah. Iya. Udah ya. Udah. Oke, ini salah satu provider yang saya sering pakai sampai sekarang, Azure. Kalau dibilang bagusan mana Bang, Azure sama AWS? Nah itu saya juga bingung ya. Karena jujur saya nggak pernah pakai production di AWS. Saya seringnya di Azure sama DigitalOcean. Lalu kalau lokal dulu Cloud Kilat. Terus ID Klotos kebetulan Codpolitan juga pakai, tapi teman yang pakai Mas Tony Haryanto, mentor kita yang satu lagi. Nah kalau khusus saya kebanyakan di Azure ya. Nah di Azure itu harga hostingannya saya spill dikit. Kalau ID Klotos berapa tadi Pak?
Per minggunya 12.000, per bulannya 50 Bang. 50.000. Nah, Untuk itu spek luar biasa. paling rendah. Berapa RAM-nya tadi? 1 giga. 1 CPU. giga, CPU-nya 1 GHz, terus disk-nya itu 20. Iya, nah itu udah termasuk murah karena kalau dengan spek yang sama di sini itu lumayan ya harganya teman-teman di Azure. Memang terkenal mahal Azure juga. Tapi mahal juga kondisional ya, tergantung kita. Kalau yang pakai startup besar yang dananya gede ya nggak masalah dong. Yang penting website saya stabil di Azure. Tapi kembali lagi kalau kita buat latihan ya auto boncos ya. Kalau buat latihan, Aduh, makanya tunggu bisa-bisa. aja promo-promonya. Nah, ini tampilannya ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Kalau di Azure kayak gimana? Menunya lebih banyak lagi. Kalau saya lihat ID Cloudhost tadi mirip-mirip DigitalOcean ya. Kalau Azure ya kayak gini tampilannya. Ada services di atas ya mirip ya. Cuman di sini lebih banyak lagi, kita bisa set up resource groups, SQL database ya. Kalau mau pakai database as a service itu nanti bahasan kita di cloud. Terus VM, disebutnya VM ya kalau di sini. Kalau di ID Cloudhost tadi apa namanya? Cloud compute. Oke, cloud compute. Kalau di sini namanya Enggak cloud compute aja Bang. oh ya, compute. Kalau di AWS EC2 dan lain-lain ya. Kalau di Azure VM itu virtual machines. Ini menu-menunya, contoh aja biar teman-teman sedikit ada gambaran ya. Ada monitoring server ya, ada cost management. Jadi kalau teman-teman mau manage billingnya ada bisa di sini, masukin kartu kredit ya dan lain-lain. Sayangnya ini pakai kartu kredit ya teman-teman, nggak bisa pakai model bayar langsung kayak di Cloudhost. Ini harus pakai CC, aktifin CC-nya, nanti dia kurangin ya nilai apa? Kalau compute-nya kepake berapa, itulah bedanya kalau teknologi cloud ya. Dia ngitungnya dari komputasi CPU kepake berapa, RAM kepake berapa, nanti harganya dia kurangin. Ini kemarin saya ada saldo 2.500.000 per bulan. Lalu di sini tinggal sisa 1,4 juta kredit remaining sisa saya. Ini bisa dipakai lagi buat bikin segala macam service di sini. Nah, itu teman-teman harus paham ya. Jadi kalau di teknologi cloud dia istilahnya ada pay as you go, bayar apa yang kamu pakai aja gitu. Kalau kita nggak bikin apa-apa, ya otomatis kartu kredit kita nggak akan ditagih-tagih ya. Gitu. Kebetulan ini ada bonus sih dari Azure ke Codepolitan ini, tinggal sisa segini. Lalu untuk bikin resource, tinggal klik virtual machine sini. Kita create di sini. Kita create Azure Virtual Machines, kita pilih aja. Ini kalau kosongan, kalau mau pakai preset config seperti Mas Ari Budiman bilang, saya bisa milih langsung terinstall semua, pilih yang preset. Kalau yang mau dari kosongan Azure Virtual Machine aja. Lihat di sini. Oh, nggak mau. Agak loading. Di sini mirip-mirip ya Mas Wijaya ya. Kita subscription-nya apa? Ya. Bisa pilih resource group. Nah, nama virtual machine-nya apa? Ketik aja gitu misalnya. Coba-coba. Lalu region. Nah, ini regionnya udah banyak ya. Namanya Azure ya. Ada di timur Ada US, perusahaan besar, South US, Asia, Eropa dan lain-lainnya. Nanti juga saya demokan yang versi Alibaba ya, karena sering kita bareng juga. Kursus-kursus Alibaba ada di Codepolitan juga kalau mau lihat. Terlalu ada macam-macam ya, bisa pilih OS juga. Ubuntu, Debian, bahkan Windows Server juga bisa. Di sini ada Red Hat ya, ada apa nih? Oracle Linux versi Oracle dan seterusnya. Udah tinggal create aja. Oh ya, di sini ada username-nya apa, password-nya mau apa ya. Di sini bisa pakai SSH key juga kalau mau login pakai SSH key. Kebetulan kita belum sampaikan materi SSH key. Dengan SSH key nanti teman-teman nggak perlu lagi masukin user password. Jadi key-nya memang sudah didaftarkan ke server ini gitu. Nah, ini kita bisa sekalian lihat harganya nih. Untuk versi 2 vCPU, berarti virtual CPU-nya dikasih 2.
4 giga memorinya di harga 600.000 ya. Kalau dulu tuh masih ada harga-harga di bawah ini. Saya nggak tahu kenapa sekarang startnya dari 600 ya. Dulu ada harga 150 kalau nggak salah ada. Tinggal create. Nah udah create mirip sama adik Lotus tadi ya, nanti dia akan ngasih aksesnya. Tinggal kita login aja pakai IP address lewat shell gitu. Ini gambaran aja ya teman-teman kalau di Azure. Lancar belajarnya ya, front end, back end, server, pokoknya semuanya sikat lah ya. Kayak Bang Wijay, mobile. Semoga Bersin busi juga bisa kok Bang. Ya. Kak boleh sharing sebentar Kak? Enggak setelah sesi ini. Cuma tanya sebentar aja kok. Saran? Ya, boleh. Enggak, maksudnya ini soalnya di luar topik. Oh iya, boleh. Mungkin setelah ditutup nanti Mbaknya tetap di room nggak apa-apa ya? Oh iya, oke ya, siap Kak. Oke, ditutup dulu ya. Maksudnya di closing dulu sama Bang Riza. Iya, betul. Jadi udah sih. Ya terima kasih teman-teman yang mau leave duluan, dipersilakan. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa minggu depan ya di hari Kamis. Thank you. Thank you. Thank you.